Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia tentunya merubah bagaimana kehidupan sehari-hari berjalan, terlebih dalam hal jual beli. Namun, apakah ada perbedaan dari mereka yang berjual beli barangnya di pasar tradisional dengan mereka yang menjual barangnya di pasar modern atau mall? Untuk mengungkap hal ini, kami telah mewawancarai seorang pedagang pasar dan seorang pedagang di mall. Pedagang pasar yang kami wawancarai adalah Bu Ijus, berumur 53 tahun yang menjual makanan ringan di pasar Majestic. Pedagang di mall yang kami wawancarai adalah Ibu Sonia, yang sudah berumur 53 tahun juga, yang menjual buku di Blok M Square. Sama dari pemerintah berarti sama Bu ya? Sejalan Bu, kan ini kan juga Pasar Jaya berarti kan? Iya dari pemerintah. Pemerintah juga Bu ya? Iya. Nah Bu, itu yang waktu dampak yang negatifnya itu Bu, maksudnya kayak jam buka itu Bu, ada nggak Bu ngaruhnya ke jam buka? Ada kan? Dari jam berapa ya? Saya lupa sih, udah lama banget. Apa ya? Dari jam berapa ya? Pokoknya sampai jam 1 atau jam 2 tuh nutup gitu. Siang Bu? Yo. Bukanya jam 7, nutupnya ya jam segitu kayaknya, jam 1 atau jam 3 kali kalau nggak salah. 3 ya sore. Kayak saya maghrib Bu. Enggak, pasar sini nutup hanya sampai jam 5 kita udah pada bubar. Paling lama-lamanya jam 7 lah kalau Bu Ijus telah berjualan di pasar Majestic selama puluhan tahun, yang merupakan toko turunan dari keluarganya bahkan dari zaman Orde Baru. Ibu Ijus yang berjualan di pasar Majestic sedari lama tetap mengalami eksklusi. Terdapat beberapa kebijakan yang diaplikasikan oleh pemerintah yang berdampak negatif dan membuat Ibu Ijus yang sudah merugi makin rugi lagi. Sebagai contoh, pemerintah mengurangi waktu berjualan menjadi jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Tentu hal ini baik untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, bagaimana dengan nasib pedagang? Tidak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah untuk pedagang yang berjualan di pasar Majestic, yang setidaknya bisa membuat mereka bertahan untuk berjualan selama masa pandemi. Paling-paling hanya potongan biaya sewa pada awal pandemi, sisanya zonk. Hal ini juga terjadi pada saat pemindahan dan juga revitalisasi pasar Majestic. Pemerintah membuat Ibu Ijus sebagai seorang pedagang lama mendapat toko yang berada di bagian dalam dan pedagang baru bisa mendapatkan toko di bagian depan. Hal ini tentu semakin mengeksklusi Ibu Ijus, terlebih harga sewa setiap toko setara namun kesempatan yang didapat berbeda. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan Bu Sonia yang telah berjualan buku dari mall ke mall hingga tahun 2012 mulai berjualan di Blok M Square. Apakah terjadi perbedaan dengan pedagang di pasar? Karena kita tutup tetap bayar sewa, ya kan? Tutup tetap bayar sewa, walaupun nggak buka tetap bayar sewa, padahal kita nggak buka. Nah, waktu itu full Bu bayar sewa? iya, walaupun 3 bulan tutup tuh tetap bayar sewa. Jadi banyak yang tutup kan tokonya karena nggak sanggup bayar sewa yang tutup itu. Karena kan yang kayak PPKM itu kan di sini kan yang dapat itu yang orang yang bisa daftar ya, itu yang DKI, ibu bukan DKI, Tangerang. Oh, jadi nggak ngaruh sama sekali? Enggak ada. Kayak bantuan itu kan, kalau yang kemarin bantuan itu yang di mall itu, padahal kan harusnya kan Blok M Mall itu kan pedagangnya bukan hanya orang Jakarta ya. Iya. Semuanya sebenarnya harusnya kan bisa dapat kan, semuanya bisa ada kesempatan dapat. Ini enggak, yang DKI aja yang diutamakan, yang bukan DKI itu enggak. Bu Sonia yang sudah berjualan sejak 2012 mengalami penurunan secara drastis juga dari segi penghasilan. Sama seperti Bu Ijus, kebijakan dari penyedia tempat dan pemerintah kurang kooperatif dan justru berperan dalam menurunkan omsetnya. Pada awal pandemi, Mall Blok M Square ditutup 3 bulan, namun Bu Sonia harus tetap membayar biaya sewa secara full. Kompensasi yang diberikan oleh pihak mall hanya pada biaya pemeliharaan yang dikurangi. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Bu Sonia sebagai seorang pedagang yang aslinya berdomisili di Tangerang, ternyata tidak mendapat perlakuan yang sama seperti pedagang-pedagang lain yang berasal dari Jakarta. Tereksklusi, jelas. Berbeda dengan Bu Ijus, Bu Sonia yang sudah beradaptasi dengan keberadaan dunia digital dengan penggunaan e-commerce tentu dapat digunakan untuk membantu memasarkan dagangannya terus di masa pandemi. Hal ini baik juga dilakukan
sebagai bentuk adaptasi sehingga usaha yang dilakukan oleh Bu Sonia dapat bertahan terus selama masa pandemi hingga sekarang. Teori yang cocok adalah teori kendala situasional di mana situasi yang dialami dalam hidup kedua narasumber ini mengalami kendala yang sangat besar, sehingga kedua narasumber mengalami eksklusi sosial. Kendala yang dimaksud sendiri adalah pandemi COVID-19. Pandemi ini menyerang secara tiba-tiba dan membuat kedua usaha yang dijalankan oleh para narasumber mengalami anjlok. Meskipun yang satu pasar tradisional dan yang satunya lagi mall, keduanya sama-sama mengalami kesulitan di masa pandemi. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kuasa yang besar dan legitimasi ternyata tidak menjadi sumber solusi bagi para pedagang. Kebijakan yang dibuat cenderung membuat pedagang justru menjadi semakin merugi. Lalu, bagaimana solusi yang diharapkan oleh para pedagang? Bu Ijus berharap pemerintah tidak rakus dalam mengadakan kios-kios baru yang terus membludak di pasar Majestic dan memperhatikan pedagang lebih baik lagi. Begitu pula dengan Ibu Sonia yang mengharapkan pihak Blok M Square untuk meningkatkan pamor lagi dari mall tersebut sehingga banyak pengunjung yang datang untuk berbelanja sehingga ia sebagai pedagang juga merasakan untungnya. Sekian video singkat kami yang bisa dianggap sebagai curhatan hati dari pedagang untuk pemerintah yang dianalisis dengan teori eksklusi sosial untuk memenuhi tujuan akhir semester memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Terima kasih telah menonton. Salam sejahtera.